Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kisah penyembuhan orang-orang kusta yang dilukiskan oleh Injil Lukas merupakan bentuk pelayanan kasih Yesus dan kekuatannya bahwa Dia adalah Anak Allah yang Maha Kuasa. Kronologis di akhir kisah penyembuhan ini menjadi poin penting untuk direfleksikan. Melihat ke-10 orang kusta, di mana di antara mereka hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus Kristus. Dilukiskan, dia yang kembali pada Yesus adalah orang asing. Ia menganggap penyembuhannya dari Allah, dengan terus terang menyanyikan lagu pujian. Rasa tidak tahu terima kasih dari yang lain layak disesali. Tetapi kenyataan bahwa orang yang kembali justru orang asing pastilah kita sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin dia yang dianggap sebagai orang asing justru mengambil tempat bagian pertama dalam melakukan praktik iman Kristiani, yakni mengucap syukur pada Dia sebagai Sang Pemberi hidup. Gambaran orang asing menjadi pusat perhatian kita seiring dengan kesadaran imannya yang begitu dalam untuk dipermenungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara dan saudari yang terkasih, kenyataan hidup kita di dunia ini seringkali melihat agama sebagai standar kepenuhan atau totalitas keyakinan bahwa saya sudah mengenal Tuhan. Kita sering menganggap yang lain atau orang yang tidak memeluk agama sebagai orang yang tidak kenal akan Allah. Namun, prinsip itu membalikkan perspektif kita bahwa dia yang dianggap sebagai orang asing yang tidak mengenal Allah justru mengimani Yesus di balik keasingannya. Dia melihat Yesus sebagai juru selamatnya. Kita sering mengafirmasi agama sebagai kepenuhan iman, sehingga semudah memandang diri kita sendiri sebagai yang terdekat dengan Allah. Hidup beragama seyogyanya mesti dibarengi dengan kesadaran sejati untuk memvitalisasikan ajarannya ke dalam ranah praktis.
Agama bukan sekadar semiotik di mana kesadaran praktis diabaikan. Hidup beragama harus mengedepankan nilai kerohaniannya atau mengedepankan apa yang menjadi substansi atau dasar ajaran agama tersebut. Tentu tidak berlarang untuk beragama. Memiliki agama itu sangat penting. Namun yang menjadi persoalan dalam beragama adalah agama hanya sekadar simbol di mana diri kita masih terlena dalam keegoisan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang 9 orang kusta yang tak kunjung kembali kepada Yesus Kristus merupakan kisah tentang kenyataan hidup kita atau iman kita yang buta. Kita yang memeluk agama atau percaya pada Yesus menjadi orang pertama untuk mengabaikan kebaikannya. Iman yang buta akan memandang dirinya sebagai yang terhebat tanpa berharap lagi pada Tuhan. Dia melihat dirinya sebagai aku yang penuh kekuatan dan aku yang memiliki segalanya. Kisah yang sama menunjukkan bahwa dinamika kehidupan kita sehari-hari lebih ringan untuk menerima daripada memberi apa yang menjadi bagian persembahan kita pada Dia sebagai Sang Pemberi hidup. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari kebaikan atau kehadiran Tuhan dalam hidup kita merupakan bentuk kematangan iman yang diejawantakan lewat tindakan bersyukur. Bersyukur identik dengan penerimaan diri secara utuh atau self-acceptance. Apapun yang dia peroleh dalam dirinya merupakan pemberian Tuhan. Segala kekurangan dan kelebihannya adalah bentuk kasih Allah terhadap dirinya. Namun di dalam kekurangannya itu, ia tetap berharap dan beriman pada Yesus Kristus. Iman seperti ini nyata dalam diri orang asing. Dia tidak perlu tahu identitas seseorang, namun ia percaya bahwa lewat kehadiran orang tersebut mampu memperdengarkan tangisan hatinya yang penuh kekurangan. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau, kata Yesus kepada orang asing itu. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir refleksi singkat ini, saya mengundang kita semua untuk kembali melihat kehidupan kita sehari-hari. Apakah kehidupan kita sama seperti 9 orang kusta yang sudah sembuh namun tidak kembali bersyukur? Ataukah sama seperti orang asing yang tahu berterima kasih atau bersyukur? Beriman dan bersyukur mesti berjalan dalam jalan yang sama. Keduanya tidak boleh diseparasikan. Mereka saling mendahului satu sama lain. Amin.